Indonesia Perjuangan, Mas Hasto Kristianto sudah menyediakan waktu mau mendatang ke KPK sebagai saksi untuk perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Ini sesuai dengan komitmen dari Mas Hasto untuk patuh dan menghormati hukum. Dan tadi sudah dilaksanakan pemeriksaan dan Mas Hasto sudah memberikan keterangan. Kemudian seperti KPK, prinsipnya adalah kita semua ingin kasus ini menjadi jelas dan kita mendukung apabila penyidik KPK dalam melakukan penyidikan atau melakukan tindakan hukum dan itu kita serahkan kepada KPK. Kita tidak ingin muncul banyak spekulasi macam-macam di masyarakat terkait dengan Harun Masiku yang selalu dikaitkan dengan Sekjen PDI Perjuangan. Selama ini Mas Hasto dan PDI Perjuangan sudah sering menjadi korban bulian politik karena sosok dari Harun Masiku ini yang belum berhasil ditangkap oleh KPK. Jadi dari kami, sikap tegas kami perlu digarisbawahi oleh rekan-rekan media. Kami berharap kasus ini segera mendapatkan kejelasan demi keadilan dan kebenaran. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, hari ini kami menyampaikan keberatan atas tindakan kejahatan hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK. Teman-teman mengetahui bahwa tadi kami mendampingi Mas Hasto Kristianto dalam memenuhi panggilan KPK. Kemudian dalam proses Mas Hasto Kristianto dipanggil ke ruang penyidik, tiba-tiba ada seorang penyidik di mana memakai masker dan memakai topi yang tiba-tiba memanggil staf dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Yang disampaikan adalah bahwa Bapak manggil ke lantai 2 sehingga Saudara Kusnadi ikut karena mengetahui bahwa Bapak memanggil, sehingga yang bersangkutan mengikuti penyidik masuk ke dalam dan ke lantai 2. Dan saudara yang memanggil ini diduga bernama penyidik bernama Rosa. Bernama Rosa Purwowati. Ketika saudara Kusnadi dipanggil ke atas, ternyata bukan dipanggil oleh Mas Hasto. Ternyata dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan penggeledahan dan juga dilakukan penyitaan. Di sini kami keberatan karena apa? Saudara Kusnadi bukan merupakan objek dari pemanggilan hari ini. Pemanggilan hari ini adalah panggilan saksi untuk saudara Mas Hasto Kristianto. Kok tiba-tiba saudara Kusnadi ini, mohon maaf, kita melihat seperti dipanggil dengan cara yang menurut saya ini diakali atau dijebak. Kemudian sampai di lantai 2 di ruangan, saudara Kusnadi menyampaikan bahwa terjadi penggeledahan, kemudian terjadi penyitaan. Di sini kami keberatan karena apa? Yang pertama, saya tadi sampaikan bahwa saudara Kusnadi ini bukan merupakan objek panggilan hari ini. Yang kedua, terhadap penyitaan saudara Kusnadi ini sudah melanggar KUHP pasal 33 karena tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat. Kemudian penggeledahan, ini penggeledahan badan. Kemudian penyitaan, menurut kami juga pun melanggar KUHP pasal 39 terkait dengan penyitaan. Maka perlu kita sampaikan kepada publik, kami menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tetapi kami keberatan terhadap cara-cara yang melanggar hukum. Dan perlu diketahui oleh publik, barang-barang yang disita itu adalah barang pribadi. Tidak ada kaitannya dengan panggilan atau perkara yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu teman-teman media dan masyarakat umum, kami mengajak bahwa kita berada di negara hukum, kita menjunjung tinggi hukum, tetapi jangan sampai juga pun apa yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik ini melanggar hukum. Oleh karena itu, langkah yang akan kita lakukan adalah sebentar kita akan melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Teman-teman perlu ketahui, dasar dari kita mengajukan pra-peradilan karena terhadap penyitaan, dokumen penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK bernama Rosa Purwobekti, kemudian Rahmat Prasetyo dan M. Jeni Alif. Di sini terdapat kesalahan yang menurut kami fatal. Karena apa? Berita acara penerimaan barang bukti tertera tanggal 23 April 2024. Artinya apa? Terjadi kelalaian di penyidik KPK dalam hal melakukan penyitaan dan juga surat tanda penerimaan barang bukti. Sekali lagi, kami keberatan secara tegas karena ini tidak sesuai dengan prosedur, karena saudara Kusnadi bukan merupakan objek pemanggilan hari ini, tetapi dengan cara-cara yang melawan hukum dan melanggar hukum, tentunya ini merupakan pelanggaran yang berat. Kita tahu bersama bahwa setiap proses hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu kooperatif dan selalu menjunjung tinggi hukum. Terhadap setiap panggilan kami siap hadir. Perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa putusan pengadilan terhadap 3 terdakwa sudah ingkrah. Di dalam putusan pengadilan yang terbuka secara untuk umum dan saksi barang bukti sudah diuji dan bisa diketahui oleh publik. Perlu kita garis bawahi bahwa di dalam putusan pengadilan tidak ada kaitannya para tersangka ini dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Jadi menjadi pertanyaan kita ketika sudah masuk lagi tahun politik, isu ini naik lagi. Ketika Mas Hasto Kristianto melakukan autokritik atau menyampaikan sikap dari PDI Perjuangan, kemudian isu ini dimunculkan lagi. Ini yang perlu kita garis bawahi rekan-rekan semuanya dan publik, bahwa ini yang kami sayangkan. Dan terhadap proses hukum yang ada ini, tentunya kami akan mengikuti, tetapi kita juga akan punya sikap tersendiri bahwa kita akan menempuh jalur hukum, yaitu tadi kita akan ke Dewas dan kita akan ke pengadilan untuk melakukan pra-peradilan. Mungkin itu dari kami, rekan-rekan media. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat sore semuanya, salam sehat. Silakan. Izin, kan tadi tindak lanjut dari ini kan akan ke Dewas dan akan ke pra-peradilan ya, Pak. Mungkin kapan ke Dewasnya, Pak? Lebih tepat. Ke Dewas ini malam ini kita sore ini atau malam ini sudah langsung kita akan ke Dewas. Kita akan sampaikan. Apa aja, Bang, yang disiapkan ke Dewas? Ke Dewas sesuai dengan fakta bahwa saudara Kusnadi dilakukan penggeledahan, penyitaan tanpa dasar hukum, karena beliau ini bukan sebagai objek
panggilan hari ini, saksi atau apapun tidak ada. Dan juga pun kita sampaikan bahwa penggeledahan badan ini melanggar hukum karena tidak ada penetapan dari pengadilan negeri. Dan terkait penyitaan juga tidak ada penetapan dari pengadilan negeri. Ingin aja menegaskan berarti terhadap penggeledahan kasus itu tidak ada penjelasan dari KPK apakah ini sudah ada izin dari pengadilan seperti itu ya? Tidak ada, karena kami melihat surat yang disampaikan tidak ada. Ya. Bisa lebih menegaskan soal permintaan dari Pak Rosa ya, maksudnya ini pelanggaran atau melibat dengan program? Ini kejahatan terhadap hukum yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Diduga saudara Rosa turun ke lobi tempat tadi kita berdiri dengan rekan-rekan media, memakai masker dan menggunakan topi. Kemudian membisikkan kepada saudara Kusnadi bahwa Pak Hasto manggung. Jadi kami melihat bahwa ini seperti dijebak, ya kan? Karena beliau tahu Pak Hasto panggil, beliau ke atas. Waktu ke lantai 2 langsung minta handphonenya, langsung digeledah isi tasnya. Kemudian diminta keluar. Dan perlu diketahui oleh publik tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku atau tersangka yang lain. Barang bukti tersebut tidak ada. Gitu. Ya. Ini cara-cara yang menurut kami melanggar hukum. Cukup? Cukup ya. Berarti yang disita itu kuasanya Kusnadi dan Pak Hasto ya? Atau belum? Yang disita handphone dari Pak Hasto dan Pak Kusnadi dan juga ada 3 handphonenya Pak Hasto, 1 handphonenya Pak Kusnadi, dan ada buku dan buku tabungan. Buku tabungan itu ATM isinya 700.000 kawan-kawan. Punyanya saudara Kusnadi, iya kan? Tidak ada, memang tidak ada. Sudah saya sampaikan di awal bahwa sesuai dengan putusan pengadilan tidak ada kaitannya Sekjen PD Perjuangan dengan Harun Masiku. Jadi kalau rekan-rekan mau meneliti lagi kembali kasus ini, kita flashback, kita baca putusannya, itu sudah sangat clear ya, sudah sangat jelas. Oke?